Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Kaila Kineta Fahmi, berasal dari SD Negeri 3 Banjar. Setiap hari sebelum menyapa matahari, aku menyapa layar. Scroll ke atas, ke bawah, ke samping. Notifikasi masuk, info terbaru, chat dari teman, video viral, bahkan berita duka dari belahan dunia yang tak pernah kujejak. Namaku Gen Z, generasi Z. Kami lahir di era digital. Bukan hanya tahu cara menyalakan gadget, kami tumbuh bersama algoritma. Kami juga tahu cara mencari, memilih, bahkan memfilter. Tapi, apakah itu bisa disebut melek digital? Literasi digital, katanya kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara bijak. Tapi, jujur saja, kadang kami masih takut. Apakah semua yang viral itu benar? Apa semua yang muncul di beranda itu nyata? Apa semua yang trending pantas untuk kita tiru? Berdasarkan buku yang telah saya baca yang berjudul Literasi Digital untuk Generasi Milenial dan Z, karya Dr. Ruli Nasrullah. Buku tersebut membahas secara lengkap pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Penulis mengulas aspek-aspek utama seperti akses informasi, etika digital, kemampuan analisis, keamanan cyber, dan pengaruh media sosial. Buku ini menyasar pembaca dari generasi milenial dan generasi Z. Dua generasi yang tumbuh di era internet agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan etis. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, tetapi belum tentu melek secara literasi digital. Dalam buku ini, beberapa isu penting dari sudut pandang Gen Z muncul, seperti 1. Akrab dengan teknologi, tetapi kurang kritis. Banyak dari Gen Z menggunakan media sosial dan gadget sejak kecil. Namun, buku ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Banyak Gen Z masih mudah terpengaruh oleh berita hoax atau video viral tanpa memverifikasi kebenarannya. 2. Media sosial sebagai pedang bermata dua. Bagi Gen Z, media sosial adalah ruang aktualisasi diri. Namun, buku ini menekankan bahwa tanpa adanya literasi etika digital, Gen Z akan mudah terjebak dalam budaya toksik, perundungan digital, cyberbullying, atau pencitraan semu yang berdampak pada kesehatan mental. 3. Privasi dan jejak digital. Gen Z cenderung mengunggah banyak aspek kehidupannya ke media sosial.
Namun, buku ini menekankan bahwa pentingnya kesadaran akan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang, terutama terkait reputasi dan keamanan data pribadi. 4. Pentingnya pendidikan literasi digital sejak dini. Buku ini mengajak institusi pendidikan dan keluarga untuk aktif membimbing Gen Z agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pengguna yang bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital harus dimulai sejak usia sekolah, bukan ketika sudah dewasa. Kesimpulannya, kita sebagai bagian dari generasi Z, saya merasa buku ini sangat mewakili kebutuhan literasi digital kami. Meskipun tumbuh dengan teknologi, tetapi kita masih membutuhkan bimbingan agar tidak sekedar menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi pengguna yang kritis, etis, dan sadar akan dampak digital. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh pelajar, mahasiswa, guru, dan orang tua, agar kita semua dapat membentuk ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.